Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan yang dapat memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah tetaplah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bercerita tentang pengalaman dan kesaksiannya setelah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada yang sering melontarkan pertanyaan, mengapa ya? Setelah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, godaannya semakin banyak. Perasaan sebelum percaya dengan Tuhan, bawaannya semua apa-apa menjadi mudah. Tetapi setelah semakin dekat dengan Tuhan, apa-apa menjadi sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengutarakan hal yang sama? Pernahkah kita mengalami hal yang sama? Saya ingin mengatakan kepada teman-teman, badai dan gelombang itu hanya menerpa kapal yang berlayar. Kapal yang bersandar dan belum berlayar tidak akan pernah merasakan badai dan gelombang. Yang ada, kapal itu hanya berkarat karena tidak pernah mencoba untuk berlayar. Dengan itu saudara-saudaraku, ketika kamu merasa semuanya semakin sulit, anggaplah bahwa itu adalah badai dan gelombang yang ingin membawamu ke pelabuhan selanjutnya. Untuk mendapatkan kehidupan selanjutnya, hidup lebih baik lagi. Oleh karena itu, tetaplah bersemangat menghadapi badai dan gelombang di dalam kehidupanmu. Sebab itu jalan untuk membawamu ke pelabuhan selanjutnya, yang memberikan perbedaan dengan keadaanmu yang sekarang. Jangan marah, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan ketika badai dan gelombang itu tiba dalam kehidupanmu. Tetapi terimalah, jalanilah, dan tersenyumlah ketika badai itu datang kepadamu. Karena badai itu akan membawamu sampai ke seberang dan juga akan menguji kesungguhanmu sejauh mana kamu akan berdiri di tengah badai dan mau melewatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan mundur semangatmu untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab setiap yang menanam itulah yang akan menuai. Tetaplah bersemangat ketika hidupmu semakin teraniaya karena Tuhan. Oleh karena bukan hanya kita yang teraniaya, tetapi juga Tuhan yang dianiaya. Yakin dan percayalah bahwa dalam proses hidupmu, Tuhan akan menjadi pembela sejati. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam-Mu. Sekalipun badai dan gelombang menghadang hidup kami, tuntun kami untuk lebih mengerti bahwa badai dan gelombang itu adalah salah satu cara untuk membawa hidup kami menjadi hidup lebih baik lagi. Berkati setiap kami Bapa untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua
Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.